Halo, selamat pagi kawan-kawanku semua. Kembali lagi di konten monolog yang hari ini akan membahas karya Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa di chapter 9 dan chapter 10. Chapter 9 bicara soal kerajaan sipil dan chapter 10 bicara bagaimana mengukur kekuatan kerajaan. Ada satu yang menarik di sini yang bisa gua nukil, bahwa mengenai kerajaan sipil ini sebetulnya ini adalah tabiat yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang elitis lah. Ini gua coba sedikit bacakan. Mereka muncul dari kenyataan bahwa rakyat tidak ingin diperintah atau ditindas oleh bangsawan, sedangkan bangsawan memang ingin memerintah dan menindas rakyat. Sudah seperti tabiatnya, memang seperti itu kerajaan sipil. Jadi ini kurang lebih bicara soal people power lah. Dan sang raja juga harus dituntut waspada terhadap mereka yang berkamuflase seolah-olah mereka adalah teman, padahal musuh itu sudah terlihat di depan mata. Makanya ini seorang raja lah dituntut memiliki penasehat dan loyalis yang paten gitu. Dan di kerajaan sipil ini menyebutkan nih, coba gue bacakan. Dan juga di saat penuh gejolak, dia akan selalu mendapati betapa langkanya orang-orang yang bisa dia percayai. Itu artinya di kerajaan sipil ini dia mengutamakan atau mengedepankan konsep people power, bahwa seorang raja itu kadang bisa mengalami dua nasib. Nasib yang pertama soal keberuntungan, dan yang kedua adalah kemalangan. Sehingga kerajaan-kerajaan semacam ini biasanya akan mudah terancam punah kalau memang kekuatan atau segi fundamental militer, keuangannya itu tidak stabil untuk di kerajaan sipil. Namun kalau memang tabiatnya dia adalah anak langitan lah, karena beruntung menjadi raja, dia tinggal melengkapi susunan ke bawahnya. Nah yang repot kan kalau memang nggak punya loyalis di bawah, kemudian berusaha untuk menjadi raja. Nah itu butuh rangkaian-rangkaian yang cukup pelik dan rumit lah, karena melihat kekuasaan hari ini ya ada di tangan rakyat memang, kalau mengatakan asas demokrasi lah. Dan gue coba lanjut di bab 10. Ini juga menarik. Bab 10 dia bicara bagaimana mengukur kekuatan kerajaan. Ini gue coba sedikit jelaskan di teks awalnya. Untuk memperjelas masalah ini, saya ingin mengatakan bahwa saya menilai para raja seharusnya dituntut mandiri. Entah karena banyak pasukan atau uang, mereka mampu mengumpulkan pasukan yang sesuai dan siap bertempur melawan siapapun yang mungkin menyerang mereka. Nah ini hubungannya sama tadi lah, bagian daripada loyalis yang memang dipercaya sama raja. Karena gue menyampaikan di chapter-chapter sebelumnya itu ada pasukan bayaran, bahwa raja tuh nggak bisa bergantung penuh dengan pasukan bayaran. Karena kalau raja percaya penuh dengan pasukan bayaran, itu artinya sudah keliru dan salah besar. Tugas pasukan bayaran itu sebetulnya dijelaskan dalam buku ini ya, bukan gue yang ngomong. Tugasnya pasukan bayaran itu adalah mati duluan di depan, sehingga ketika musuh sudah porak-poranda dengan pasukan bayaran ini, baru pasukan kita menyerang. Itu prinsipnya, jangan pernah percaya dengan pasukan bayaran di bab-bab sebelumnya. Nah lanjut lagi di bagaimana mengukur kekuatan raja. Dia menjelaskan, jadi seorang raja dengan kotanya yang diatur dengan cara demikian dan tidak dapat membuat dirinya menjadi dibenci atau diserang.
Sekalipun dia diserang, musuh pasti mundur dan akan merasa malu. Sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk mempertahankan pengepungan selama bertahun-tahun dengan pasukan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di teks atasnya itu menceritakan dia menjunjung tinggi untuk latihan bersama lah. Cuma latihan bersama ini kan sebetulnya hanya formalitas. Dia bicara jangan terlalu jor-joran teknologi juga. Jadi orang tahu kalau lu punya nuklir dan segala macam, nggak usah, udah sekedar hubungan baik bilateral aja. Dia menyatakan gitu untuk mengukur kekuatan raja. Jadi kita masuk sebagai kawan, ayo kita latihan bareng. Nah di situ punya analisis tuh. Oh ternyata dia punya ini dan segala macam. Nah jangan jor-joran untuk menggempur pasukan senjata yang kita punya ke lawan. Pasukan senjata jelek aja yang kita kasih lihat. Sama halnya yang terjadi baru-baru ini soal masalah korut lah itu kan. Dia selama kurang lebih 20 tahun ke belakang lah, dia gak dicurigai punya bom nuklir. Ternyata lambat laun kemarin ngecek penerbangan bom nuklir lah itu, ngetes penerbangan bom nuklir ke laut Jepang. Ternyata siapa yang nyangka selama 20 tahun ini Korut dengan negara yang tertutup dan segala macam, dia punya bom nuklir. Mengerikan kan itu Korut. Oke, lanjut lagi ke ini, bagaimana mengukur kekuatan raja. Ini udah sampai di titik terakhir di pembahasan terakhir. Dengan demikian sang raja tidak perlu khawatir ataupun takut dengan soal hari-hari ke depan, karena rakyatnya sudah sangat dipercaya dan loyalis sehingga dia akan sulit untuk digulingkan. Jadi obatnya adalah pada rakyat, kepercayaan rakyat, trust lah. Bicara trust, ini juga menarik. Untuk membuat trust itu gak mudah memang. Dan dibahas-bahas sebelumnya, seseorang raja itu harus sangat mempertimbangkan ketika dia ingin berlaku kotor. Kalau bisa jangan ada sampai orang sipil yang tahu kalau lu mau berlaku kotor. Karena nanti bilang, raja begini betul ini kan berlaku kotor. Jadi begitu. Ini paragraf terakhir ke bawah. Sudah menjadi kodrat manusia untuk merasa berkewajiban atas manfaat yang mereka berikan, seperti juga manfaat yang mereka terima. Jadi dalam hal ini raja dituntut untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk dia bisa dipercaya dan mengambil simpati dari masyarakat grassroots. Hal ini kalau sudah dipenuhi, ini ada 4 unsur dia menjelaskan untuk mengukur kekuatan raja. 1 dari militer, 2 trust rakyat, 3 peralatan perang, dan 4 simpati rakyat. Ada 4 yang bisa diukur di sana dalam catatan Niccolo Machiavelli, sang penguasa. Jadi itu satu hal yang bisa gue sampaikan di chapter 9 ataupun 10. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah nonton konten ini. Gue pamit undur diri. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Nun wal kolami wa mayaskurun bilahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca. Dadah.